Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jadi pemandu penonton. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, saya sudah sampai di sini. Mohon maaf karena terlambat. Tadi ada yang menutup jalan karena nikahan. Jadi harus muter lagi, dan karena biasanya jalan ada dua, itu dijadiin satu dan macet. Udahlah, balik arah, macet pula ya. Ini curhat gitu. Kalian nanti kalau nikah ya tutup jalan. Tunggu. Bagaimana orang bisa mendoakan pernikahan kalian supaya barokah? Saat memulai pernikahan saja kalian sudah menzolimi orang. Jadi kalau nggak bisa bikin acara yang itu mengundang banyak orang karena nggak punya tempat, ya udah nggak usah bikin. Oh, itu sunnah, ya kan? Akad nikah aja di masjid udah selesai. Kan nanti nggak itu rame-ramean ya, orang pada ngomongin kita kalau cuma akad nikah doang, pada seudon akad nikah doang tuh jangan-jangan nggak ada duitnya gitu. Emang jangan-jangan apa? Alhamdulillah hari ini Ahad 2 Februari kita berkumpul lagi di tempat ini karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita sepenuh-penuhnya kekuatan untuk bisa sampai di sini. Banyak orang yang terlihat badannya segar, kuat, mereka fitness setiap hari, mereka makan makanan yang sehat, tidak seperti kalian mungkin yang makan micin ya. Kalau sudah emergensi lapar langsung ke mama. Ya di situ yang ada apa? Mie instan, enak itu. Hujan-hujan mie instan nonton drakor pakai telur setengah matang ya, kasih cabai rawit sama sawi, langsung lupa sama utang yang udah dibayar. Nah, kita harus senantiasa membiasakan diri kita untuk bersyukur kepada Zat yang memberikan kita segala. Kita harus membiasakan diri kita untuk mensyukuri dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Biasanya mudah bagi seseorang bersyukur ketika dia diberikan nikmat yang terasa besar, ketika dia disampaikan pada sebuah jalan keluar setelah sebelumnya dia berada pada keadaan yang sulit, yang seolah-olah menghimpit kehidupannya. Mudah bagi seseorang untuk bersyukur ketika sebelumnya dia patah hati, dia kecewa, lalu ada sesuatu yang menggembirakan. Mudah, tapi tidak mudah bagi seseorang itu bisa mensyukuri hal-hal yang kecil. Misalnya setiap hari kita bisa berjalan ke kamar mandi saat bangun tidur, kita berjalan sendiri, memenuhi hajat-hajat kita. Sementara banyak orang di rumah sakit untuk buang air kecil aja harus ditolong. Atau bahkan ada orang yang bahkan gak bisa buang air, harus melakukan beberapa operasi ini dan operasi itu, gitu ya. Nah makanya hal-hal yang kecil yang Allah itu senantiasa dikasih setiap hari, kita terkadang lupa untuk bersyukur. Sebenarnya kalau kita berpikir sebenarnya tidak ada hal yang kecil yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya kan? Contoh yang tidak pernah kita syukuri, misalnya, pernah suatu hari kita berkata, ya Allah hari ini aku berterima kasih banget kepada Engkau, Zat yang telah memberikan aku sepasang mata. Pernah? Hampir jarang. Ketika kita bangun pagi saja, yang terpikir apa? Tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah. Jarang bagi kita yang setelah membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kita duduk sebentar lalu bersyukur, ya Allah, aku baru saja mati dan Engkau menghidupkan aku lagi. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan lagi kepadaku. Kita bangun pagi, kita merasa kita bisa bangun karena itu pemberian Allah, karena kasih sayang Allah. Maka kita bertekad, hari ini aku tidak akan mengkhianati Engkau, ya Allah. Jangan. Kalau kita bangun pagi, HP mana? Cari HP-nya. Terus buru-buru ke kamar mandi. Terus yang keingat harus berangkat kerja, kuliah, tugas terlalu banyak menumpuk. Itu sebenarnya hal-hal yang remeh. Bahkan dalam kondisi seperti itu kita lupa kepada Zat yang telah memberikan kita semua. Nah, bulan Februari ini katanya bulan yang penuh cinta. Makanya kita membahas tema cinta-cintaan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk berselawat, menyampaikan selawat dan salam terhadap kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat air mata, keringat dan darah beliau, hari ini kita bisa menjadi seorang Muslim yang mengerti mana yang hak, mana yang batil. Meskipun terkadang masih sulit bagi kita untuk mengerjakan yang hak dan meninggalkan yang batil. Ada kita tahu itu batil, tapi berat sama kita. Nah, sebelum kita masuk pada tema cinta-cintaan, tadi aku lihat dikasih kertasnya. Iya, Umi. Aku pakai boleh? Boleh ya. Nah, kertas itu coba diambil, ya, tempel di jidat temannya. Enggak gitu cara mainnya, kan gitu aturannya ya. Nah, rules-nya adalah keluarkan pulpen dong. Bawa alat tulis kan? Jangan bilang datang ngaji nggak bawa alat tulis. Keluarkan alat tulisnya, pulpennya. Nah, yang nggak punya pulpen, silakan buka HP-nya. Tulisnya di HP. Yang nggak punya pulpen. Kalau HP ingat bawa, kalau pulpen nggak ingat bawa. Ya. Ada yang belum dapat tidak? Ini yang mana nih? Kolam namanya ya, saya ada sepertinya sebenarnya. Ini aku ada nih yang belum. Nih ada lagi. Yes. Masih ada kurang? Masih. Udah. Nggak berani pakai pulpenku ya. Aku udah tulis takdir. Ya, baik. Itu karena tema kita hari ini adalah cinta. Oh, dikasihnya juga love gitu ya. Motifnya ya. Aduh, MDS nih. Masalah cinta-cintaan tuh dipikirkan gitu teman-teman. Nah, sekarang aku pengen kalian tuh menuliskan pandangan kalian tentang cinta itu sendiri. Ada backsoundnya dong. Tentang cinta. Tulis, boleh bolak-balik. Kalau sebelah aja juga boleh. Satu halaman aja juga boleh. Kalau nggak muat, jangan pakai dua-dua kertasnya, satu aja ya. Satu aja ya. Dimulai dari sekarang. Besok. Dimulai dari besok. Iya, silakan ditulis. Menurut kamu cinta itu apa? Cinta itu uang. Astagfirullah. Tika, amin. Siapa yang ngomong? Tika. Boleh ya. Bagi yang merasa bahwa cinta itu adalah uang, tulis bagi aku cinta adalah money is love. Silakan ditulis. Love is money is love. Sesingkat itu ya. Kata temanku, kita nggak boleh munafik bahwa segala sesuatu di dunia ini butuh duit. Ada orang bisa hidup ketika dia tidak punya seseorang yang mencintainya, tapi dia akan sulit hidup
tanpa duit, katanya. Silakan. Gak usah mengarang, bebas dari hati kamu. Gak usah tulis nama. Nanti ketahuan. Sudah selesai? Cepet amat. Soalnya kalau nulis cinta itu banyak gitu ya. Cinta itu kamu apa sih lu sih? Oke guys. Ini maaf deh. Ini ada ini udah nyala belum ya? Enggak tahu. Kan aku cuma disuruh pamit. Karena si Yusi jadi masuk kamera. Guys, dia Yusi guys. Itu adalah motifku. Motif kamu, motifnya. Nih, dry ya guys. Ibu, dan sekarang nih guys. Semuanya kamu suka aja. Sudah? Belum. Love is life. Love is life. Love is All life is Love life. is you. Punya Teddy Bear. Kalau nanti jangan bersandar. Asik. Nanti di sini. Jangan bersandar selain kepada Allah. Ya, Bersandar hanya kepada Allah. Ternyata kedengeran ngomongnya. Ya. jadi malu. Ya, kalau di dalam kitab Tazkiratus Sami di Adabit Ta'lim Ta'lim di sana dijelaskan bahwa ketika kita sedang di majelis tidak boleh bersandar, tidak boleh menyampingi guru yang lagi ngisi, tidak boleh tolak-toleh kanan kiri, bisik-bisik, dan nggak boleh lihat-lihat jam. Biasanya kasih kode gitu ya. Sudah ya? Oke. Sekarang simpan dulu kertasnya. Simpan dulu kertasnya. Ditulis nama nggak? Enggak. Oke. Good. Ya, pemateri kita sudah datang. Oh iya. Malu. Langsung ke semua orang. Baik. Sekarang itu kita simpan dulu baik-baik tentang cinta itu. Jangan diapa-apain lagi, jangan diubah-ubah lagi. Udah kayak gitu, berarti itulah yang kalian rasakan sekarang. Itulah yang menjadi paradigma kalian tentang cinta itu. Dan dengan itulah selama ini kalian hidup. Dengan itu. Nah, jadi atau gini aja deh, Yus dikumpulin aja Yus tadi tulisannya Yus. Di random aja dia, di toh nggak ada namanya, dikumpulin aja. Nah, sambil di sini kita lanjut ya. Kita lanjut membahas tentang cinta. Di sini ada yang masih umur 17 tahun. Ada? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Aku 23 tahun ini. Baik. Sekarang coba kita refleksikan ke diri kita masing-masing. Ada nggak sih di antara kita di sini yang belum pernah jatuh cinta? Yang belum pernah. Najwa. Berarti kesimpulannya semua yang ada di sini pernah jatuh cinta. Jatuh cinta ke siapa? Jatuh cinta ke siapa? Oke, nggak usah sok. Aku mau jatuh cintaku ke papa, karena papa adalah cinta pertama. Terlalu normatif gitu ya, terlalu normatif. Sekarang saya tanya lagi, ngacung yang belum pernah jatuh cinta kepada lawan jenisnya, yang belum pernah merasakan jatuh cinta ke lawan jenis, ngacung. Soalnya kalau saya suruh ngacung yang sudah pernah jatuh cinta ke lawan jenis, itu nggak ada yang mau ngacung juga. Dan itu dusta, iya kan?
Jadi saya menolong kalian dengan memberikan pertanyaan yang itu memudahkan urusan kalian di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ngacung aja yang belum pernah merasakan jatuh cinta ke lawan jenisnya. Kalau ada yang belum pernah jatuh cinta ke lawan jenisnya, suruh keluar pintu dari luar. Kenapa? Karena nggak normal. Nggak normal kan? Kita agak serem loh ya. Kalau dia nggak pernah jatuh cinta ke lawan jenisnya, terus dia jatuh cintanya ke sesama jenis, dan ada di antara kita di sini, it is so scary. Ya jadi kita jaga jarak aja, social distancing. Siapa tahu ada ya. Itu dosa besar, lebih berat daripada perzinahan. Insya Allah di sini nggak ada yang melenceng seperti itu. Kalau jatuh cinta kepada lawan jenis itu normal banget. Normal banget. Pertanyaan berikutnya, siapa yang belum pernah patah hati sama lawan jenis? Yang belum pernah. Apa kalian akan diam dan aku berkesimpulan bahwa kalian semua adalah orang yang pernah patah hati? Yang belum pernah ngacung, belum pernah patah hati sama lawan jenisnya? Belum pernah? Belum pernah pakai hati boleh. Belum pernah patah hati. Berarti selama ini jatuh cintanya itu adalah cidaha. Ya kan? Tidak diungkapkan, betul? Betul. Tidak diungkapkan. Ya selamat lah berarti ya. Anda selamat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah mengecewakan lawan jenisnya? Oke, siapa yang tidak pernah mengecewakan lawan jenisnya? Saya serius? Kita ngaji gimana sih? Lagi bahasa ini tugas. It's okay, kita di sini sama-sama kita cewek-cewek ya, tidak ada yang adalah penggores luka di hati cowok-cowok gitu ya, enggak ada gitu ya. Kita semua sama-sama paham itu adalah masa lalu yang kemudian di sini akan kita bahas bareng-bareng. Apakah masa lalu yang seperti itu layak untuk kita ingat atau enggak? Apakah masa lalu yang seperti itu kelak layak untuk kita ceritakan ke anak cucu kita? Aku tanya sekali lagi, kalau nggak ada yang jawab aku pulang. Siapa yang pernah ngecewain lawan jenisnya? Aku. Iya, ngecewain itu bisa aja dia mau ke kita, dia pengen pacaran sama kita, terus kita nggak mau. Itu mengecewakan, iya kan? Itu bagi dia itu adalah pain, itu adalah rasa sakit gitu. Dan bagi dia kita sudah mengecewakan dia, kita membuat hatinya patah, mungkin hancur bagi dia. Tapi itu adalah sebuah keputusan yang saat itu kita anggap adalah keputusan yang tepat. Mungkin dia pengen pacaran dengan kita, alasannya macam-macam. Ada yang alasannya ideologis atau biologis. Kalau ideologis, aku gak pacaran, gitu. Aku gak mau pacaran karena itu haram. Kalau alasan biologis, aku punya type. Kalau aku like. Ternyata yang datang bukan type-nya, jadi dia tolak. Berarti alasannya bukan alasan idealisme, tapi alasan biologis. Betul ya? Nah, itu kalian simpan aja di dalam hati kalian. Alasannya apa? Masing-masing pasti berbeda-beda. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa ketika kita berbicara tentang cinta kepada seseorang, somebody, apakah dia itu man or woman, pasti di sana ada bumbu-bumbu patah hati, pasti di sana ada bumbu-bumbu kecewa, ya kan? Bahkan ke teman sendiri itu kita sering kecewa. Di sini saya sudah pernah kecewa sama Yusi. Saya dari kemarin nggak ngomong. Astagfirullah. Punya
Bagus. Sesama teman aja kadang kita kecewa, dan kadang kecewanya itu dalam banget sampai membuat kita itu untuk sementara nggak pengen lihat wajahnya. Pernah? Pernah. Orangnya di sini nggak? Nggak ada. Nggak di sini ya? Iya. Kalian tahu siapa nama yang menombak Hamzah? Tahu. Wahsy. Dia adalah penombat jitu. Kalau kita ada sniper penembak jitu, beliau penombat jitu. Di perang Uhud kita sudah tahu ceritanya seperti apa, siapa yang membayarnya, iming-iming apa yang diberikan ke dia. Singkat cerita, Hamzah syahid di tangannya. Lalu kesedihan pada Rasulullah itu dilengkapi dengan kejahatan, kekejaman, dan kebengisan Hindu ketika dia belum berislam. Yang ya kalau orang misalnya terbunuh di medan perang biasa, ya kan? Tapi kalau dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah, itu kan sesuatu yang sangat menghancurkan hati bagi orang yang mencintainya. Nah, itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat jenazah pamannya yang selalu pasang badan untuk membela dakwahnya sejak dari Mekah hingga Madinah. Belumlah selesai beliau membasuh air matanya melihat Hamzah yang seperti itu, disampaikan lagi berita bahwa Mus'ab bin Umair pun syahid. Mus'ab adalah si Yatam yang membawa Islam ke Madinah. Orang-orang telah berislam bahkan sebelum Nabi datang ke Madinah. Lewat lisan siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, kita kembali ke Wahsy. Wahsy adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dia nggak peduli dengan apapun selama apa yang dia inginkan itu tercapai. Akhirnya terbunuhlah Hamzah dengan menyisakan luka yang dalam pada Nabi SAW. Luka itu terlalu dalam. Saking dalamnya, suatu hari Wahsy bertobat dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi pada saat itu? Wahai Wahsy, aku menerima keislamanmu, aku menerima engkau sebagai muslim, tapi tolong jangan pernah datang di hadapanku, jangan pernah perlihatkan wajahmu kepadaku. Saking dalam kekecewaan yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kita yang ada di posisi itu, mungkin kita tidak akan memaafkan Wahsy, munafik kamu hanya berpura-pura. Ya, keislamanmu, syahadatmu tidak akan pernah membersihkan amis darah yang ada di tanganmu. Engkau telah membunuh seorang sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada. Keislamanmu tidak bisa diterima. Keislamanmu tidak mampu membayar apa yang sudah kamu lakukan. Mungkin kita seperti itu karena kita tuh sukanya dendam. Tapi yang dilakukan oleh Nabi kita dan meneladangkan kepada kita bahwa kita harus objektif. Ketika dia benar, maka itulah kebenaran. Wahsy diterima keislaman, tapi Nabi gak mampu melihat wajahnya. Bukan karena Nabi marah, karena Nabi akan teringat dengan Hamzah. Sejak saat itu, ketika Wahsy datang bermajelis, dia cari tempat yang paling tidak bisa terlihat oleh Rasulullah sambil menangis. Ketika datang untuk sholat berjamaah, datang diimami oleh Rasulullah, tapi dia cari tempat yang paling sudut sehingga Rasulullah tidak mampu melihat. Jadi sepanjang hidup Wahsy itu dipenuhi dengan tangisan-tangisan yang luar biasa, sampai pada suatu hari ketika Rasulullah sudah wafat, Wahsy membayar semuanya. Dengan apa? Beliau bersama anaknya Nusaybah binti Ka'ab, anak pertamanya, bersama-sama membunuh Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu. Dan Wahsy berkata, hari ini aku menjadi orang yang membunuh laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi, dan aku juga telah membunuh laki-laki yang paling dibenci oleh Nabi. Wahsy tahu bagaimana membayar semua kesalahan-kesalahan itu
Bisa kelihatan cintanya Wahsy. Ada lagi seorang Ukasyah. Tahu Ukasyah? Ukasyah yang pernah terkena burdahnya Nabi di perang Uhud. Ketika Nabi meluruskan barisan pasukan, lalu Nabi merapikan burdahnya. Dirapikan, ternyata di belakang terkena punggung Ukasyah. Yang ketika Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya, lalu Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti? Siapa di antara kalian yang saya itu masih ada tanggungan yang belum saya bayar? Maka berdirilah Ukasyah. Sedangkan para sahabat lain semua diam, karena ketika Nabi berkhutbah itu Nabi sudah sakit dan baru saja bangun dari sakit berbulan-bulan. Jadi orang semua tahu sepertinya ini adalah masa-masa terakhir kita dengan baginda. Dan orang tidak pernah merasa bahwa Nabi itu berhutang, karena apa yang mereka berikan kepada Nabi itu adalah bukti cinta mereka. Maka semuanya diam, semuanya tertunduk dengan perasaan yang gak karuan. Tapi tiba-tiba seorang Ukasyah berdiri, terus dia berkata, aku ya Rasulullah, engkau masih ada tanggungan. Apa ternyata tanggungannya? Ukasyah masih mengatakan tidak terima atas kena sertak burdahnya Nabi. Umar langsung berdiri, lancang kau Ukasyah, lancang. Kemudian Nabi menahan Sayyidina Umar, biarkan karena ini adalah urusanku dengan Ukasyah. Karena utang piutang itu harus kita selesaikan, kita sendiri yang menyelesaikan. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sudah kulakukan? Diceritakan hal Ukasyah. Terus ditanya, bagaimana aku membayarnya? Kemudian kata Ukasyah, aku ingin mencambukmu di tempat yang sama, sebagaimana burdahmu dulu kena di punggungku, mengenai punggungku. Lalu Rasulullah minta kepada Sayyidina Ali yang ada di sisinya, bantu aku berdiri. Berdiri, Rasulullah membalikkan punggungnya, mempersilahkan Ukasyah untuk mencambuknya. Kebayang apa yang dirasakan oleh Sayyidina Umar pada saat itu. Lalu Ukasyah mendekat, diberikanlah cambuk, dan cambuk itu diambil di rumah Sayyidah Fatimah. Saat itu tidak ada orang yang berani ambil. Terakhir yang berangkat ke sana, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, lalu disampaikan kepada Sayyidah Fatimah, karena Fatimah bertanya untuk apa ini, kata sahabat tadi itu Nabi yang meminta karena dia mau membayar hutang. Kata Sayyidah Fatimah, siapa yang berani menagih ayahku seperti itu? Kemudian sahabat meyakinkan bahwa kami semua tidak ada yang mampu menahan karena ini adalah urusan Rasulullah dan Nabi. Dan Fatimah pun tidak mampu menahan. Singkat cerita, kembali ke Ukasyah tadi, Ukasyah dipersilakan untuk mencambuk punggungnya sambil Rasulullah menahan para sahabat supaya tidak menahan Ukasyah. Dan ketika Ukasyah berdiri di belakang punggung Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, dulu ketika burdahmu mengenai punggungku, aku dalam keadaan tidak menggunakan baju, dan aku ingin engkau melepas baju. Semakin merekam para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, biarkan saja, biarkan. Akhirnya tubuh Rasulullah yang semakin kurus itu, karena menahan sakit berbulan-bulan, itu dilepaskan bajunya perlahan oleh para sahabat. Rasulullah mau membayar utang. Padahal seandainya Rasulullah mengizinkan, Umar rela dicambuk ribuan kali lebih banyak, berkali-kali lipat lebih banyak daripada harus menyaksikan Rasulullah yang dicambuk. Karena cinta mereka luar biasa. Bahkan ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku sangat mencintaimu melebihi ayah dan ibu, kecuali dirimu sendiri. Kemudian kata Rasulullah, tidak, wahai Umar, engkau harus mencintaiku lebih dari apapun termasuk dirimu sendiri. Lalu Umar berkata, mulai detik ini ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini termasuk dirimu sendiri.
Artinya mereka lebih mencintai Rasulullah daripada diri. Bayangkan mereka harus menyaksikan Rasulullah dilepaskan bajunya dan akan dicambuk oleh seseorang. Tapi Rasulullah membiarkan itu. Kenapa? Dan ketika cambuk itu yang berupa burdah itu diberikan kepada Uqasyah, dipersilakan untuk mencambuknya. Apa yang dilakukan oleh Uqasyah? Uqasyah langsung berlari memeluk punggung Rasulullah SAW setelah sebelumnya beliau membuka bajunya sendiri. Lalu dia menangis. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ingat engkau pernah bersabda, barang siapa yang kulitnya pernah bertemu dengan kulitku, maka kulitnya haram disentuh oleh binatang. Dan ternyata Uqasyah hanya ingin memeluk Rasulullah, langsung antara kulitnya dengan kulit Rasulullah. Cinta, Islam. Itulah sebenarnya cinta. Mungkin selama ini kita menyebut sesuatu itu cinta, itu bukan cinta. Bisa jadi itu hanyalah hawa nafsu yang kemudian berbalut dengan kesenangan, yang itu kemudian kita sebut dengan cinta. Dari Wahsy kita belajar, dari Uqasyah kita belajar, dari Bilal bin Rabah kita juga bisa belajar bagaimana seharusnya kita menempatkan cinta di dalam diri kita. Siapa yang layak kita berikan cinta? Rasulullah SAW telah all out memberikan semuanya yang bisa dia berikan ke kita. Itu cinta. Kenapa kita tidak pernah bertanya? Rasulullah adalah sosok yang tak pernah kita lihat, tidak ada gambarnya, suaranya juga tak pernah kita dengar karena tidak ada rekamannya. Hanya hadis-hadis beliau aja yang kemudian kita baca ya dari sanad ke sanad. Tapi kenapa ada sebuah kerinduan di dalam hati yang terasa tulus untuk beliau? Karena beliau memiliki cinta yang berat, cinta yang besar untuk kita. Cinta yang tulus itu akan bisa dirasakan oleh seseorang yang kita cintai. Rasulullah karena cintanya kepada kita telah mengorbankan banyak hal yang bahkan mungkin kita sendiri belum tentu mau untuk mengorbankan itu. Kepada mungkin ibu kita, kepada ayah kita. Untuk sekarang ketika kita ditanya, mana yang lebih kita cintai, diri kita atau ibu kita? Siapa yang lebih kita cintai? Diri kita atau ibu kita? Kita lebih mencintai siapa di dunia ini? Kita lebih mencintai kita atau ibu kita? Diri kita. Diri kita. Berat. Seberat itu. Padahal orang tua kita nggak merasa terbebani ketika harus memberikan apa yang bisa diberikan. Saat makan, lalu kita mau berbagi, siapa yang diberikan bagian lebih banyak? Yang mendapat dagingnya siapa? Anak. Bukan dia. Kalau makanannya sedikit, dia akan berpura-pura kenyang, dan kita percaya. Itu ibu kita. Kenapa kita terasa berat untuk mencintai dia melebihi daripada diri kita? Ketika kita masih kecil, mereka merawat kita dengan harapan supaya kita panjang umur. Ketika mereka sakit, sudah sepuh, sudah mulai pikun, buang air sembarangan. Ketika kita merawatnya, kita berharap supaya dia segera kembali saja kepada Tuhan. Kita kadang-kadang beralasan, kasihan mama, kasihan bapak, lebih baik dia meninggal saja supaya nggak sakit lagi. Oh iya? Atau karena kita yang sudah lelah
untuk mengurusi mereka. Kadang orang tua kita baru sakit di rumah sakit beberapa hari, anaknya yang ada 3, 4 berantem siapa yang mau jagain, karena masing-masing punya kerjaan. Masing-masing punya kerjaan. Bayangkan. Sampai saya itu pernah bertemu seseorang yang dia bilang, nanti kalau saya tua, ini saya uang pensiun saya nggak mau habisin. Kenapa? Saya akan siapkan nanti ketika saya sudah tidak bisa mengurus diri saya sendiri, saya akan masuk kantor. Padahal dia punya anak. Nah, anak seperti apa yang bisa membuat orang tuanya itu mengucapkan kata-kata seperti itu? Cinta orang tua kita ke kita itu luar biasa. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat. Di sana ada seorang ibu yang berlari ke sana kemari mencari anaknya yang hilang. Anaknya masih kecil, anak itu hilang. Sekitar 1 minggu lebih anak itu kembali. Dan itu sahabat menyaksikan bagaimana ibu itu bertemu dengan anaknya, langsung dipeluk anaknya, menangis sedemikian rupa, bersyukur kepada Allah. Saking sayang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kamu lihat bagaimana ibu itu begitu mencintai anaknya? Kamu lihat? Lalu para sahabat berkata, aku melihat tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Kemudian Rasulullah berkata apa? Cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Kadang seorang ibu masih ada yang mampu untuk tidak menerima kelemahan anaknya, tapi Allah tidak. Kita bisa datang kepadanya dengan seluruh aib-aib kita, dari kepala sampai kaki. Hanya Allah yang senantiasa menutupi aib kita. Ketika kita berbicara dengan teman kita, bisa jadi aib kita akan dibongkar suatu hari nanti. Dengan saudara kita, dengan pasangan kita. Bahkan sekarang ada orang yang pacaran lalu direkam pacarnya nggak pakai baju, nanti itu menjadi ancaman bagi dia. Kamu kalau nggak gini nanti saya sebar nih, kalau nggak gini nanti saya sebar. Aib orang itu dibongkar begitu mudah. Tapi Allah, aib kita yang mana yang Allah nggak tahu? Ketika kita sendiri, Allah tahu. Ketika di dalam hati kita mengatakan sesuatu untuk seseorang, Allah tahu. Ketika kita berdusta, Allah tahu. Ketika kita sholat enggak khusyuk, orang-orang melihat kita sholat padahal hati kita enggak, Allah tahu. Allah tahu kemunafikan kita. Allah tahu kepura-puraan kita. Allah tahu penyakit hati yang ada dalam diri kita. Maka Allah bongkar ayat itu. Sayang kepada kita. Ketika kita bermaksiat, maka Allah berhenti memberikan nikmat itu? Enggak. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, apakah Allah langsung serta-merta membuat kita buta? Enggak. Allah langsung memberikan kita kesempatan. Ketika kita mendengar hal-hal yang haram, aib-aib orang kita nikmati ketika diceritakan. Bahkan lisan kita bisa memformat berita-berita yang itu berisi aib saudara kita. Bisa. Apakah Allah langsung membuat lidah kita keluh, langsung membuat telinga kita itu bisu? Enggak. Lihat cinta mana yang bisa seperti itu. Cinta yang mana? Tidak ada cinta yang sebesar cinta Allah kepada hamba-hamba. Jadi ketika ada orang laki-laki yang mengatakan perasaan cintanya ke kita, bagi aku, kamu adalah separuh dari hidup aku, percaya jadi itu bohong. Pernah gak dia ngomong gitu di rumah? Pernah. Mama itu separuh dari jiwa. Kalau mama sakit, mama sedih, aku sedih. Pernah gak dia ngomong gitu?
kembang aspal pertama, dikasih coklat. Pernah nggak kasih coklat ke mamanya? Pernah nggak kasih gampang ke mamanya? Mama terima kasih ya, sudah jadi mama aku. Aku bersyukur banget kepada Allah karena aku itu lahir dari perempuan seperti mama. Pernah? Enggak. Dia ngomong sama mamanya, "Ma, bagi duit." Kenapa? Mau malam mingguan, mau ngapelin anak perempuan orang. Kalau nggak dikasih marah. Kemarin ada anak remaja yang bunuh bapaknya karena minta dibeli motor dan beli. Bisa. Kemana perginya cinta yang ada di dalam hati? Padahal Allah ketika menciptakan manusia itu sudah sepaket dengan cintanya. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana bayi-bayi itu merasa tenang ketika didekat oleh ibu? Itu cinta. Dia mampu merasakan cinta. Apa kita sudah lupa saja ketika kita berada di sisi ibu kita? Sudah lupa saja bagaimana kita merasakan kehangatannya. Kita mencium bau-bau keringatnya karena telah seharian mereka berpeluh-peluh mengurusi urusan kita, nyuci baju kita, merapihkan rumah tempat kita tinggal, menyiapkan makanan. Setelah disiapkan makanan kita masih komplain, gini aja makanannya mah, aku tuh bosan makan ini mulu. Lalu kita tanpa merasa bersalah masak mie instan, sedangkan makanan yang dimasak oleh ibu kita utuh di atas meja karena nggak cocok sama selera kita. Karena kita tidak merasakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang membuat kita durhaka. Nanti bagi kita, ya kita masak mie instan aja, itu apa sih salah? Itu tuh nyakitin. Nanti kalian akan tahu ketika menjadi. Meskipun ibu kalian itu hanya diam aja. Ya udah kalau nggak mau makan ini nggak apa-apa, mau makan apa? Udah nggak usah, aku makan mie instan aja. Masak sendiri sambil marah-marah di dapur, perampung. Itu kan nyakitin. Mungkin saat itu ibu kita nggak nangis di depan kita, tapi saat kita tidur bisa jadi ibu kita mengadu kepada Allah tentang kita. Dia menangis. Ya Allah, apa kurang cinta yang aku berikan dia, sampai dia mampu menyakiti aku sedemikian rupa. Dia mengadukan kita. Kita enak aja tidur. Saat dibangunkan untuk sholat pun kita masih marah, masih ngantuk lah, masih apa. Ketika orang tua kita mencoba memercikkan air, kita akan semakin murka. Kita anggap ibu kita kolot, ibu kita kaku, ibu kita gak gaul. Padahal dia sedang berusaha menyelamatkan kita dari api neraka. Kita hanya merasa bahwa teman-teman kita itu asik. Ibu kita enggak. Kita lebih senang jalan sama teman-teman kita daripada jalan sama teman kita. Kalau weekend, hangoutnya sama siapa? Teman-teman. Kalau kita tidak pernah berpikir bahwa ibu kita juga pengen jalan sama kita, main sama kita, tapi dia berat untuk mengungkapkan itu. Karena dia tahu kalau aku ngomong gini pasti dia gak nyaman. Udah gak apa-apa, dia sama temennya aja, yang penting dia senang. Kenapa kita gak punya sensitivitas itu ke ibu kita? Kalau ibu kita banyak ngatur ini, itu, apa yang kita lakukan? Kita menganggap bahwa ibu kita itu bawel, toxic parenting. Tulislah di status sosial media tentang keburukan ibu. Kemarin aku lihat ada sebuah tayangan, bukan tayangan ya. Tayangan ada, tapi hari Jumat kemarin aku ketemu dengan seseorang yang baru ikut seminar anak muda seperti kalian di sini. Ada salah satu orang yang dia mengadukan ibunya. Ustaz, saya benci sama ibu saya. Saya benci sekali sama ibu saya. Saya itu gak pengen lihat wajah. Bayangkan, ada anak yang mampu ngomong kayak gitu. Emang dia diapain sama ibu?
Bayangkan ya, saking wajibnya kita itu berbakti sama orang tua. Ketika kita sudah dibuang pun, sering nonton banyak anak ditemui di semak-semak tempat sampah gitu ya. Anak yang dibuang itu aja tidak boleh untuk durhaka kepada ibu. Cukuplah dia dilahirkan saja, dia dikandung dan dilahirkan saja, itu membuat dia haram untuk membantah orang tua. Apalagi durhaka. Kita dikandung, kita dilahirkan, kita dinafkahi, kita diasuh, kita disekolahkan, kita diberikan kasih sayang. Tapi ternyata kita masih menganggap itu belum cukup. Aku pengen punya orang tua, aku pengen kayak Rafathar. Semua dicukupi kehidupannya sama orang tuanya. Andai ibu kita bisa memilih, andai bapak kita bisa memilih, dia juga pengen hidup berkecukupan. Tapi dia tak punya pilihan. Jangan kira mereka itu tidak merasa bersalah ketika melihat makan. Oh, anakku makannya tahu lagi, tempe lagi. Pengen masa melihat dia itu makan daging. Orang tua itu gitu. Jangan kira orang tua itu tega aja gitu. Ya dia juga pengen anaknya itu makan yang enak, anaknya itu senang. Ketika lihat anaknya pulang kerja, pulang kuliah hujan-hujanan, naik motor gitu ya, itu dia membantu. Coba kalau saya bisa beli dia mobil. Tapi kita gak pernah dengar suara hatinya. Karena apa? Telinga kita sudah sibuk dengan suara-suara yang datang dari arah yang gak jelas. Terlalu berisik kehidupan kita. Bahkan saking berisiknya, kita tak dengar suara hati kita sendiri. Kita mencintai seseorang, mencintai lawan jenis, alasannya apa? Dia soleh. Really? Kenapa kamu pacaran sama dia? Dia soleh. Aneh. Kalau dia soleh, kenapa dia ngajak pacaran? Sama dengan gini nih, kamu sama pacarmu lagi ngedate lah. Pacarmu muslim, kamu juga muslim. Terus pacarmu bilang, makan di itu yuk, di nasi Hainan itu loh, itu babinya enak banget. Babinya enak banget, seger banget itu dagingnya. Terus pasti ngomong, ih gila, haram lah, haram ya kan? Babi haram kan? Daging babi kalau dimakan ya haram. Padahal dia lagi pacaran. Jadi di dunia ini yang haram cuma babi. Kalau diajak pacaran, nah bahkan pegangan tangan dan lebih dari itu, enggak. Selama mereka nggak makan babi, selama mereka nggak minum khamr. Ada juga orang yang minum khamr selama nggak mabuk katanya. Karena khamr itu diharamkan karena merusak akal. Padahal itu katanya Roma Irama doang. Iya kan? Tahu lagunya? Jangan bilang kalian udah nggak tahu. Tahu Mi. Tahu ya? Kamu selalu tahu. Kata Roma Irama karena merusak pikiran, merusak akal. Padahal khamr itu sedikit atau banyak dia haram untuk diminum. Nah, kenapa yang haram cuma itu tapi pacaran tidak? Kenapa yang haram hanya makan babi tapi membentak orang tua tidak? Kenapa yang haram hanya minum khamr, hanya berjudi tapi melotot ke orang tua dan menaikkan suara itu tidak? Jangan pernah membentak orang tua. Ah, mama apa sih? Itu doang. Simple. Tapi itu menyakitkan. Kalau memang kalian itu senang bikin sakit hati orang, jangan ikut. Kalau memang kalian orangnya senang itu nyakitin orang, jangan ikut. Jangan lupa. Berat. Kalian gak akan bisa pikul itu di hari apa. Terlalu berat.
Sudah paham arti cinta? Sudah bisa ngerasain kalau Allah itu cinta sama kita? Bisa ngerasain? Allah itu ketika menciptakan kita itu sudah menciptakan surga juga. Surga itu lebih dulu diciptakan daripada kita. Dan surga itu arduhas samawati wal ardh. Dia itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalaupun seluruh manusia dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah nanti itu masuk surga, muat kok surga. Muat. Biasanya ini anak muda nih kayak kalian, teman-teman kalian yang di luar sana yang gak ngaji, itu suka guyon. Udah sih, gak usah alim-alim, surga udah banyak orang baik. Udah gak mau kita mah. Kita mah generasi akhir udah gak kebagian. Udah, kalau mau maksiat sekalian. Jangan bu. Kita gak akan kebagian di surga. Padahal Allah menciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Dan kita disuruh bersegera. Bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pernah berantem sama temennya? Pernah. Pernah sampai tidak bertegur sapa? Pernah. Ngeblok nomor? Pernah. Saking kecewanya, saking patahnya hatinya, kayak gitu. Pernah di posisi kita itu, kita yang benar dan dia yang salah, lalu kita nggak mau memaafkan dia? Pernah. Saking dia udah keterlaluan banget, udah keterlaluan tinggi, bukan dikenal kali. Dia kalau dimaafin gini lagi, kayaknya udah aku udah capek. Terus disumpah ini ada nih, dia mau datang, dia mau minta maaf, kasih tau aja, nggak usah. Mau sampai berapa kali dia ulang-ulangin kayak gini? Udah sih, nggak usah. Nanti kita ketemu di hadapan Allah saja. Pernah sakit-sakitnya kayak gitu? Nabi menceritakan suatu hari, di hari penghisaban, ada dua orang bersaudara seperti kalian, pernah bareng-bareng melakukan kebaikan bareng-bareng. Tapi pada suatu hari mereka berantem. Mereka bertengkar tentang sesuatu hal, dan kawan yang satu tidak sudi memaafkan kawan yang lain. Padahal kawan yang lainnya itu baik, amal-amalnya banyak, dia orang saleh, tapi masih ada satu orang yang belum memaafkan, dan akhirnya membuat dia tidak bisa masuk surga. Ketika dia mau dimasukkan ke dalam surga, sahabatnya yang tadi itu komplain kepada Allah, saya tidak ridho, ya Allah, saya tidak ridho kalau dia masuk surga, karena dia pernah menyakiti aku sesakit itu berkali-kali, dan saya belum ridho atas rasa sakit itu. Kemudian kata Allah, ya kamu gak akan bisa masuk surga sebelum kamu mendapatkan ridho dari saudara. Disuruh minta, nggak mau nih, nggak, saya nggak. Saking sayangnya Allah ke kita, saking sayangnya Allah lalu memperlihatkan nih orang yang sudah tersakiti nih, yang nggak memaafkan, yang nggak mau memaafkan, dikasih lihat. Ini ada sebuah istana, megah banget istana. Sampai orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk Nabi siapa istana itu? Untuk syuhada yang mana istana itu? Kemudian kata Allah, itu bukan untuk Nabi manapun, dan juga bukan untuk syuhada manapun. Itu adalah untuk orang yang mau membayar maharnya, yang mau membayar harganya. Kemudian yang tadi melihat saking megahnya istana itu, dia bertanya, apa maharnya ya Allah? Apa maharnya? Andai aku mampu membayarnya. Saking megahnya. Kemudian kata Allah, apa maharnya? Maharnya adalah maafmu untuk saudara.
Yang tadi ini yang gak bisa masuk surga karena harus mendapatkan maaf dari saudaranya, Allah kasih istana supaya saudaranya itu memberikan maaf. Dari sini, apakah kita masih meragukan cinta Allah kepada kita? Sampai ketika disampaikan, kamu jangan pacaran ya, itu haram. Allah itu sayang sama kamu, Allah itu cinta banget sama kamu. Kenapa kamu mengejar cinta yang semu itu? Kenapa kamu mengejar cinta yang itu bukan cinta, yang dia hanya menjanjikan sesuatu yang suatu saat bisa diingkari? Bagaimana mungkin dia bisa memenuhi janjinya ke kita, sedangkan kesaksiannya, syahadahnya kepada Allah itu dia berani langgar? Padahal kita tak punya neraka, Allah punya, tapi dia berani. Lalu apa yang menghalangi dia untuk tidak berani menyakiti kita, tidak berani mengkhianati kita? Allah saja berani dikhianati, apalagi dia. Kita berani menentang orang tua kita demi dia. Kita berani melawan ucapan orang tua kita demi laki-laki ini, karena kita merasa dia mencintai kita dan kita juga cinta ke dia. Kita akan hidup bersama-sama, lalu kita bahagia. Itu kan bodoh. Apa kita tidak merasa malu kepada Allah yang sudah mencintai kita sedemikian rupa, lalu melarang kita untuk mencintai yang tidak halal, lalu kita tak mau malu? Apa yang membuat kita nggak manut terhadap perintah Allah itu apa? Apa alasan kita nggak manut sama Allah itu apa? Yang masuk akal, ada yang bisa ngasih nggak? Karena Allah itu sudah kasih kita semuanya. Kenapa Allah melarang begini? Karena itu buruk. Mungkin kita belum lihat keburukan. Suatu hari kita akan lihat. Kenapa Allah mewajibkan begini? Karena itu baik. Mungkin hari ini kita juga belum melihat kebaikannya. Pada suatu hari kita akan lihat. Cinta Allah luar biasa. Saking cintanya Allah kepada kita, Allah utus seorang nabi yang memiliki cinta yang kadarnya tiada banding dengan nabi-nabi yang lain kepada umat. Cintanya nabi ke kita itu luar biasa. Allah mengutus Nabi Muhammad itu adalah bukti cinta kepada kita. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyerah untuk membela kita. Tidak pernah. Bahkan ketika seluruh nabi diberikan kesempatan untuk berdoa, dan doa itu mustajab. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa seluruh nabi diberikan satu doa pamungkas yang doa itu tidak mungkin ditolak. Dan mereka semua telah berdoa meminta kepada Allah. Tapi aku tidak. Aku menyimpan doa itu. Aku akan mati doa itu nanti di yaumul qiyamah. Aku akan memintakan kepada Allah dengan doa itu untuk pengampunan atas umatku. Padahal kalau Nabi mau, ketika beliau dilempari di Taif, beliau bisa menggunakan doa pamungkas itu. Tapi beliau nggak pakai. Kenapa? Doa itu buat kita. Buat kita yang bahkan kadang-kadang sehari 24 jam kita nggak pernah ingat beliau. Padahal ketika kita sholat, kita tahiyat, lalu di sana kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu hanya ringan di lisan, tidak tembus ke hati. Ketika kita tahiyat, kita juga berkata apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan untukmu wahai Nabi, dan juga keberkahan dan kebaikan. Tapi itu hanya di lisan, tidak menembus ke dalam jiwa kita. Itu yang membuat kita ringan bermaksiat. Kenapa? Tidak ada Nabi di dalam hati. Kalau ada Nabi di dalam hati, pasti kita akan malu bermaksiat, malu melalaikan urusan-urusan kebaikan, malu menyia-nyiakan waktu kita. Ketika di Mi'raj, ya, dikatakan
tahu cerita di langit ke-7 Rasulullah bertemu siapa? Nabi siapa di langit ke-7? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Jibril setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan salam kepada Rasulullah, lalu memberikan beberapa nasihat, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, silahkan naik ke Sidratul Muntaha. Naik. Saya enggak ikut, karena kalau saya ikut, saya akan hancur karena terkena cahaya Allah, kata Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana mungkin kamu hancur, wahai Jibril? Bukankah Allah menciptakanmu dari cahaya? Betul ya? Jibril diciptakan dari cahaya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, betul, saya memang diciptakan oleh Allah dari cahaya, tapi cahaya yang digunakan untuk menciptakanku berbeda dengan cahaya yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan. Perbedaannya adalah apa? Cahaya yang digunakan oleh Allah untuk menciptakanmu, wahai Rasulullah, adalah separuh dari cahaya. Jadi Rasulullah itu adalah separuh dari nur Allah, separuh dari nur Allah. Dan kita menjadi umat beliau. Makanya beliau bisa dimi'rajkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu menembus cakrawala itu kecuali cahaya. Tidak ada nabi yang dimi'rajkan kecuali Rasulullah. Kita nggak sayang. Dan ketika di Mi'raj itu beliau diperintahkan untuk sampaikan kepada umatmu untuk sholat 50 kali dalam sehari. Rasulullah menerima itu, diajarkan tata caranya, lalu Rasulullah menerima itu, turun beliau dengan perasaan yang sangat takut. Kenapa? Karena beliau tahu ini sangat memberatkan umat, sangat memberatkan umat. Tapi bagaimana lagi, ini adalah berita Tuhan. Saat turun, dia menyampaikan berita ini kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disampaikan oleh bapaknya. Dan bukan Nabi Ibrahim, turun lagi Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menyampaikan langit kelima ya. Nabi Musa mengatakan, umatmu gak sanggup, kamu minta kepada Allah supaya diingatkan. Kemudian Rasulullah balik diingatkan menjadi 45. Lalu turun lagi bertemu dengan Musa, alhamdulillah sudah diingatkan menjadi 45. Kemudian Nabi Musa bilang, belum sanggup, umatmu belum sanggup. Sampai terus bolak-balik setiap naik dikurangi 5, naik dikurangi 5, sampai akhirnya tersisa 5. Ketika dia turun, dia menyampaikan, tinggal 5 kali dalam sehari. Kemudian kata Nabi Musa, umatmu belum sanggup. Terus kata Nabi apa? Saya sudah malu bertemu dengan Tuhan. Saya sudah malu untuk meminta pengurangan. Dan Nabi Musa benar. Ternyata banyak yang tidak sanggup melaksanakan sholat yang 5 kali sehari. Cinta siapa yang belum bisa? Kepada kita, cinta laki-laki itu, cinta kita bayangkan, mungkin masing-masing dari kita kebayang siapa dulu yang jadi cidaha kita ya? Iya kan? Tadi pertanyaan pertama yang saya tanyain, iya kan? Setelah kita bercerita tentang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua kepada kita, cinta dia menjadi keadaan hanya seperti angin, ringan bobotnya, tidak terasa. Bahkan ketika kalian sudah menikah, kalian punya suami, percayalah cinta yang diberikan oleh suamimu ke kalian itu enggak ada apa-apanya dengan cinta yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya nanti ketika kalian berbakti kepada suami, bukan karena suami mencintai kalian atau kita mencintai suami kita, bukan, tapi karena Allah mencintai kita untuk berbakti kepada suami. Lakukan itu karena Allah, supaya ketika suami kita pun tidak memberikan kita perlakuan yang baik, kita tidak durhaka. Kadang ada orang dia baik ke suaminya karena suaminya baik.
Saya sering kan ngobrol sama para istri yang bilang, aku gimana ya, aku tuh kayaknya susah memberikan pelayanan terbaik ke suami, karena suami itu kalau ngomong itu nyakitin mulut, kasar banget mulutnya. Saya sudah menikah hampir 30 tahun, tapi belum pernah saya mendengar ucapan yang menyenangkan hati dari mulut. Selalu saya bilang, ya bergembiralah kamu karena sudah bersabar. Hampir 30 tahun dia bersabar dengan lisan yang kayak api tadi. Kita aja kalau dapat tetangga ya yang lisannya nyakitin itu kayaknya pengen jauh-jauh. Ada tetangganya kayak gitu? Jangan kita yang jadi tetangga yang begitu. Ada. Kata Nabi, salah satu tanda bahagianya orang di dunia adalah dia mendapatkan tetangga yang baik. Dan salah satu tanda celakanya orang di dunia ketika tetangganya tidak baik. Jiran, tetangga. Jadi kita harus menjadi tetangga yang baik. Jangan muter musik jedam jeduk terdengar sampai tetangga. Apalagi bikin hajat jalan speakernya disusun tapi nyundul langit. Terus mereka tuh pada ngobrol di situ sambil teriak-teriak ngobrolnya. Kenapa? Karena ini gede banget. Jadi mereka itu mau ngobrol atau mau dengar musik sih, kan gitu ya. Sampai kita yang di rumah aja itu kaca jendela, jantung kita pun duduk. Jangan jadi tetangga yang kayak gitu. Saya pernah punya tanaman tuh, tanaman kimeng namanya, sudah subur gitu. Suatu hari ada yang mau hajatan di situ kan, ada parkiran luas jadi sering dipakai buat hajatan. Kayaknya Allah sengaja biar saya belajar bersabar. Mau bikin tenda, tapi dia mau ngambil sampai di jalan mau masuk ke tempatku. Nah itu karena pohonnya rimbun, ditebangin separoh. Ya Allah. Saya nggak ada. Pas pulang, kok ada yang aneh ya? Kok terang banget gitu lihat itu, transparan banget rumah ini ya. Pas melihat itu sudah bersih, udah nggak ada bekas nebangnya, udah dibersihin sama dia. Nah terus ada ibu-ibu yang jamaah saya juga WA begini, kok rumah Umi ada yang berubah ya kayak jadi transparan gitu. Sama saya juga pikir gitu belum kepikiran. Besoknya penasaran apa ya, ke jalan lagi apa yang bikin rumah ini jadi transparan. Masya Allah, ternyata separuh dari pohon itu sudah hilang. Nah mungkin karena biar kami bertanya-tanya, besoknya pelakunya datang ngasih tahu, minta maaf. Mungkin kan saya ngontrak ya, nah yang punya kontrakan itu ngomong kayaknya, cari tahu siapa. Dia datang minta maaf ya kemarin itu yang apa sih namanya, apa sih kalau orang Betawi bilang, bukan nebang, bacok. Yang bacokin kayunya itu saya. Kayu dibacok, maksudnya yang mangkasin pohon. Kenapa begitu Yus? Bacok kayu. Kan saya jadi pikir kalau bacok itu kan kayak orang dibacok gitu. Ya, udah nggak usah pikir. Kasihan banget, beban hidupmu sudah terlalu berat. Jangan ditambah-tambah lagi. Nah, begitu. Kalau saya boleh lihat Cem. Kita sampai jam berapa? 3. Sampai 11.30 ya? 11.30 termasuk sesi tanya jawab ada? Ada. Iya. 11.45 deh, Mi. Ya, honornya disesuaikan aja. Gampang. Oke, bendahara. Iya, berani bayar, mampu bayar. Enggak sih, Mi, kayaknya. Iya. Ya Allah. Dikatakannya Nabi kita itu adalah Nabi yang tidak pernah menyerah untuk membela kita. Ketika kita membaca surah At-Duha,
Hafal dong ya. Hafal ya? Hafal. Wadduha. Walaili saya ma wadaka rabbuka wa ma qala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikhususkan atas perjuangan Nabi untuk umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah itu tidak akan pernah berhenti kasih terus kasih sampai kamu ridho, sampai Nabi itu ridho. Jadi ketika dia meminta A untuk umatnya kasih, ketika tawar tadi tentang sholat dikasih, ketika dikasih doa pamungkas Nabi nggak pakai, ketika sakaratul maut kita lihat bagaimana Rasulullah itu memikirkan kita banget. Jadi Rasulullah itu sakit itu beberapa bulan. Itu sakitnya semakin hari semakin berat. Pernah merasakan sakit kepala? Pernah. Enak ya? Dan tahukah kita bahwa Rasulullah itu ketika merasakan sakit itu 50 kali lebih sakit daripada sakit kita. Ketika kita sakit kepala saat demam itu sudah sangat mengganggu. Itu Rasulullah merasakan berkali-kali lipat dari kita. Nah, dengan sakit yang sudah semakin parah, sudah tiba saatnya Rasulullah dipanggil pulang. Dan pertama kali terjadi, Allah ketika mau mencabut nyawa seseorang, Nabi yang dikirim itu 2. Biasanya yang menyambut nyawa siapa? Malaikat mau. Malaikat ya. Malaikat yang dikirim itu 2. Biasanya siapa malaikat yang mencabut nyawa? Jujur. Hah? Ayo. Nama-nama malaikat. Ini kalau ditanya siapa aja personilnya JKT48? Enggak Mi, enggak hafal Mi. Enggak hafal. Enggak. Nama bapaknya enggak hafal. Namanya hafal. Gak usah taruh sini. Kamu nggak bikin aku ngomong sambil makan kan? Panjang kan? Oh panjangan. Besok-besok pisangnya dikurangi dulu ya? Diapain Mi? Dipajang. Oh asal. Sampai mana tadi? Yusi. Sampai malaikat Mi. Malaikat. Pencabut nyawa. Pencabut nyawa siapa? Israel. Sudah googling? Kalau udah googling, udah yakin. Jawabannya berarti apa? Google itu keyakinan kita itu bahaya. Nah, saat Nabi akan dijemput, yang diutus itu 2 malaikat, malaikat Israel dan malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Malaikat Israel mau masuk, kenapa? Karena Nabi kata Allah minta izin dulu. Kalau beliau siap, baru diambil. Beda sama kita. Kita lagi maksiat atau lagi ibadah, ketika sudah waktunya, maka malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Makanya kita harus standby pada posisi siaga, pada posisi melakukan amal soleh. Kenapa? Karena kita nggak pernah akan dimintain izin oleh malaikat Israel. Siap-siap ya. Syahadat. Kamu mau dicabut nyawa, sholat dulu yang panjang. Kamu mau dicabut nyawa, nggak ada. Ketika kita lagi berhahaha menggibahi saudara kita, mati bisa. Su'ul khabir. Alhamdulillah. Sebelum malaikat Israel masuk, malaikat Jibril dulu ketok-ketok pintu, dibukain oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang memang sudah selalu di situ di rumah Aisyah untuk merawat bapaknya. Karena saat Rasulullah sakit itu bukan di rumah Sayyidah Aisyah, saya lupa nama istri yang mana. Lalu beliau meminta keridhaan istrinya untuk saya mau di rumah Aisyah aja. Karena mungkin Aisyah lebih muda, masih lebih kuat, nggak punya anak ya bisa merawat, fokus merawat.
Dan istri-istri yang lain tidak keberatan dan dipapah Sayyidina Ali yang memapah dengan salah seorang sepupunya lagi, saya lupa namanya, dan itu dalam kondisi kepala Rasulullah itu udah diikat. Nah, kalau sakit kepala itu enak ya kalau ikat kepala. Saya kalau sakit kepala itu kepala saya ikat kayak virus sablon. Jangan kayak pesan. Nah, jadi di situ Jibril datang menyerupai manusia. Saya mau bertemu Rasulullah. Kata saya Fatimah, beliau lagi sakit, kamu pulang aja. Ya, bersama dengan malaikat Israel. Ternyata Nabi tahu tamunya itu adalah malaikat pencabut nyawa. Ditanya kepada putrinya tercinta, siapa tadi yang datang? Nggak tahu, saya belum pernah lihat juga, itu apa, asing. Saya nggak pernah ada tanda-tanda gitu melihat orang itu, nggak kenal sama sekali. Kemudian katakan, tahukah engkau wahai putriku, dia itu adalah yang memisahkan antara nikmat dunia dengan seseorang, yang memisahkan antara seseorang dengan nikmat yang ada di dunia. Fatimah langsung apa? Terdekat. Ini cerdas untuk apa maksud ayah. Nah, singkat cerita, ini mereka persilakan masuk. Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada salam dari Allah. Ini kalian, kalau orang yang disayang begitu, ada salam. Sekarang sudah saatnya engkau kembali. Kata Rasulullah, apa yang sudah Allah persiapkan untukku? Kemudian Jibril berkata, seluruh penghuni langit, dari langit pertama sampai langit ke-7 sekarang sedang menunggumu, bersiap-siap menyambutmu dengan sukacita. Semua sudah disiapkan. Terus apa yang sudah Allah siapkan untukmu? Kalau kita ya udah siap begini, dan langit pertama sampai ke-7 semua sudah siap, kita bilang cabut sekarang. Iya kan? Tapi beliau masih bertanya tentang kita. Bukan sepertinya, memang Rasulullah itu tahu kita itu kayak apa. Jadi sangat mengkhawatirkan. Ya kayak kita lihat ada orang penakut banget, terus dia ikut challenge, apa sih kalau yang hantu-hantu, yang kalau menyerah lambaikan tangan ke kamera, apa sih? Uji nyali, masih ada ya? Nggak tahu. Uji nyali. Kita tahu teman kita nih penakut, terus dia punya penyakit jantung, terus dia pengen ikut uji nyali. Kan kita yang deg-degan, kita sudah bisa membayangkan lah dia akan gimana. Nah, Nabi itu gitu, udah lihat kita itu kayak apa. Bahkan saat beliau masih ada aja udah ada Nabi palsu, sudah banyak para pengkhianat. Apalagi nanti umat yang hidup 1500 tahun kayak kita sekarang nih, setelah zaman beliau 15 abad kurang lebih, ya tentu lebih mengerikan lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian disampaikan, untuk umatmu Allah Ta'ala telah menjaminkan bahwa tidak ada umat yang akan masuk surga sebelum seluruh umatmu semua masuk. Di kepedean semuanya itu dijaminkan. Sebelum semua kita masuk, itu tidak akan ada umat lain yang masuk surga. Kemudian Rasulullah menjadi tenang. Kalau begitu saya tenang, silakan dicabut perlahan, langsung mandi keringat Rasulullah. Sampai Rasulullah bergetar semua daging-dagingnya dingin mulai dari kaki. Kemudian saya Fatimah sudah nangis. Kemudian dipanggil suruh mendekat. Kata Rasulullah kepada anaknya bahwa wahai Fatimah, setelah ini
ayahandamu tidak akan merasakan kecewa. Insya Allah. Jadi kalau kita sudah bosan sama rasa kecewa, mati adalah jalan keluar. Karena kalau kita sudah mati itu gak ada kecewa lagi. Tapi pesan saya ya, apapun yang terjadi, tetaplah bernafas. Jangan pernah kepikiran mau mati. Kenapa? Modal kita belum cukup. Tapi kan tadi kita udah dijaminkan, yes, masuk surga. Tapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin sama. Jadi akan dihisab dulu. Sama. Dihisab dulu, nanti masuk surga. Oh, yang penting masuk surga. Tidak semudah itu, Nek. Kita di neraka itu ngeri banget. Sampai-sampai Nabi aja nggak tega. Saking cintanya Nabi ke kita. Nabi itu paling sibuk nanti di yaumul mizan. Nabi itu paling sibuk nanti di yaumul hisab. Paling sibuk. Kenapa? Kita ini akan merepotkan Nabi. Karena kita tidak membuat Nabi bangga, tapi justru kita membuat Nabi repot. Tidak cukupkah selama ini pengorbanannya ketika beliau masih hidup? Kenapa nanti dia bisa beliau harus repot lagi? Karena kita itu durhaka. Karena kita itu pembangkang. Akhirnya Nabi menjadi repot sendiri. Bolak-balik Nabi untuk menyelamatkan kita. Nabi itu paling suka sebelah kanan, ashabul yamin. Nabi suka banget di sisi kanan. Tapi ketika yaumul mizan, ketika sebagian orang setelah di mizan dia berjalan di sirat, Rasulullah itu berada di posisi kiri arsy. Kenapa? Karena dari situ beliau bisa melihat langsung siapa saja yang melewati sirat. Dan ketika dia hampir tergelincir, Rasulullah akan mengulurkan tangan untuk menolong umatnya yang dia kenali. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat kita itu dikenali oleh Rasulullah? Apakah kita sudah merasa kita dikenali oleh Rasulullah? Ya. Dengan apa kita dikenali oleh Rasulullah? Dengan apa? Berapa banyak kita bersolawat dalam sehari? 100 kali? 1000 kali? Berapa banyak? Ketika kita naik motor, mulut kita ngapain? Nyanyi? Atau melantunkan sholawat? Atau beristighfar sepanjang jalan? Spontan mulut kita ngapain? Ngapalin lagu-lagu? Tidakkah kita merasa khawatir ketika kita sedang mengendarai kendaraan atau kita kecelakaan? Terus yang keluar ini adalah lagu-lagu. Pelan-pelan kita ubah. Kalau nanti mau keluar lagu, nggak sengaja keluar lagu-lagu. Karena sholawat inilah nanti yang akan menjadi tanda pengenal di hadapan Rasulullah. Saya selalu bilang, kita tuh mau masuk surga itu untuk orang dalam. Iya kan? Untuk orang dalam. Kita nggak kuat sendiri. Nih, mau ada urusan kalian mau di istana kepresidenan, istana presiden aja, istana presiden, atau istana wapres aja, yang lebih receh. Ya, kita ke istana wapres, mau ngurus administrasi. Kita, kalau ada orang dalam itu akan lebih cepat, mudah, lebih lancar. Apalagi di surga. Di akhirat nanti kita butuh orang dalam biar cepat kita masuk ke surga. Siapa orang dalam itu? Rasulullah. Hanya Rasulullah. Persoalannya adalah Rasulullah kenal kita enggak? Mana tandanya? Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, nanti kalian perhatikan ya, di sirat itu saya akan menyelamatkan umatku yang akan tergelincir. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau mengenali mereka ya Rasulullah? Aku banyak sekali sampai akhir zaman. Saya akan kenal. Kata baginda, saya kenal.
Dari mana ya Rasulullah? Dari cahaya yang nempel di bekas sujudnya dan cahaya yang ada di wajahnya karena bekas wudhu mereka. Mana yang bisa memperlihatkan bekas sujud dan bekas wudhu? Wudhu yang dilakukan dengan khusyuk, sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Perhatikan wudhu, perhatikan sholat. Berapa menit kita sholat? Sudah khusyuk kan sholat kita? Sudah khusyuk kan wudhu kita? Ya, apakah wudhu sekadar berwudhu? Menghilangkan hadas kecil dan supaya kita bisa sholat. Sudah pernah kita merasa khusyuk dalam sholat? Ketika kita mulai membasuh tangan kita, jari jemari kita sambil dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau membersihkan yang kotor di tanganku ini, maka tolong bersihkan pula dosa-dosaku yang diakibatkan oleh kedua tanganku, ya Allah. Dan jadikan tangan ini bersih dan senantiasa melakukan sesuatu hanya yang baik-baik saja. Ketika kita berkumur-kumur di dalam hati kita, ya Allah, ampunkan dosa-dosa. Ketika kita keluarkan kata itu, dosa yang keluar, ampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Karena aku adalah orang yang lemah dalam mengendalikan lisan. Dan dengan ini semoga Allah membersihkan lisanku sehingga tidak ada ucapan yang keluar darinya kecuali hanya yang diberikan ke hidup, ke wajah. Jangan lihat wajahnya aku kan harus merata. Kenapa? Biar bercahaya, biar glowing, biar shining bright like a diamond. Kamu kayak yang ronde-ronde di pinggir khusyuk, ya, tangan pun begitu, kepala gitu, biar kita nggak suzon sama orang. Kita senantiasa husnuzon kepada Allah. Kaki, ya Allah, biar kakiku ini tidak melangkah kecuali ke tempat yang Engkau ridho. Ini ada teman yang ngajak, di sana ada konser Lady Gigi. Jadi aku bayarin tiketnya. Terus kita, wah, kapan lagi kan ngeliatin seorang penyanyi penyembah setan ini? Pergilah mumpung dibayar. Ini kaki. Kata Nabi, seburuk-buruk kaki itu adalah yang dilangkahkan ke tempat yang maksiat. Nah, maka kaki ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kakimu, kakiku, kaki kita semua akan bersaksi di hadapan Allah. Hari ini Ahad, tanggal 2 Februari, awal Sya'ban, aku dibawa, aku digunakan untuk mendatangi majelis yang di sana kita berbicara tentang cinta-Mu ya Allah, dan kita berbicara tentang cinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan bersaksi kaki ini, dan dia juga akan bersaksi pada tanggal sekian aku dibawa ke tempat maksiat di sana. Semuanya akan bersaksi. Makanya sekali-sekali kalau guru saya itu menyampaikan begini, sesekali berterima kasihlah pada tanganmu. Terima kasihlah tanganku, karena kamu sudah bisa membuat aku melakukan hal-hal yang baik. Dan maafin aku ya kalau aku sudah memanfaatkan kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mohon nanti jangan berberat hisabku di hadapan kamu. Pernah aku rasa ini yang suka dipencet-pencet zikir-zikir digital tuh ya, nah coba dipencet setiap kali kita bermaksiat, pencet, udah zikirnya nggak usah itu, maksiat kita aja kita itu. Kata Sayyidina Ali, hisab dirimu sebelum kamu dihisab, nanti dia mau hisab. Kalau kita menghisab diri kita di dunia masih ada manfaatnya. Pas tadi kita gibahin orang, pencet lagi. Pas mau tidur lihat 6.000, astagfirullah. Itu maksiat yang kita sadari. Bagaimana dengan maksiat yang kita nggak sadari tapi Allah tahu? Kalau gitu kita lebih enak daripada wah, zikirku hari ini 6.666 kali, sholawatku 10.000. Masya Allah. Ujung ada angka-angkanya. Kalau mau salib ini kelihatan angkanya. Lagi kumpul gini, sibuk dia zikir sendiri. Itu disebutkan oleh siapa?
dia tulis Imam Ghazali ya, itu adalah zikir paling buruk. Ketika kita lagi majelis ilmu, dia sibuk sendiri koma kali. Ngapain datang di situ? Kamu di mihrab aja sana, sibuk dengan zikir. Ya, tadi saya sudah dikasih kode dari Yusi 2 menit lagi. Nah, itu kertas yang terakhir. Nanti sebelum acara ditutup, kasih kesempatan untuk menulis entah 2 menit. Sekarang apa yang kamu rasakan tentang cinta? Gitu ya. Nah, sambil nulis saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita, dan kita mencintai mereka dengan tidak membuat tandingan-tandingan selain mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ininya mau di apa ya? Iya, sama. Alhamdulillah, kirain bahas cinta bakalan senyum-senyum ya, menangis, mau sedih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain, kita kasih kesempatan untuk teman-teman barangkali yang ditanyain sih. Ada yang mau ditanyakan kepada Umi? Silahkan yang mau nanya. Oh maaf, lagi nulis ya? Iya, lagi nulis ya. Ya udah deh. Gak apa-apa sambil itu. Gak apa-apa kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Jadi kita berjalan paralel sambil nulis, barangkali ada yang mau ditanyain boleh ya. Mau nanya Yasmin. Teman-teman mungkin kalau masih yang ada gimana sih ngomong? Kalau masih ada yang bingung gitu terkait cinta yang sesungguhnya, arti cinta yang sesungguhnya, coba ditanyakan. Terus daripada di rumah kan bingung. Aduh, tadi nggak ditanya. Iya. Nanti Ahad kemudian udah beda tema. Yang udah selesai nulisnya bisa kasih akak. Nah. Ya, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya ya? Sudah Iya. bertanya. Oh, ada nih Mi. Ada nih. Oh, gitu. Saya padahal mau pulang. Tapi ini di luar kampus ya, Umi. Bayarannya beda. Gak boleh berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika. Rika. Asal di rumah ya. Tadi kan pertama-tama
gastrik itu nggak satu sih. Biasanya. Ini apa? Di rumah sakit? Enggak, di kayak Pabrik. gitu. Oke. Jadi saya mikirnya gimana rasa syukurnya gitu dari Oke. kerjaan. Bagaimana kamu syukuri itu? Iya, dari kemarin tuh berat gitu. Pernah ada pikiran mau pindah, tapi nggak mau nganggur lagi gitu. Nggak mau nganggur lagi, mau cari-cari yang lebih baik pun rasanya berat sih sebenarnya. Karena kan kemarinnya udah nganggur, takut ini bakal nganggur lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Jadi mau dianggurin apa diapain? Ada lagi, Sambil satu ya? lagi. Ada. Ada lagi nggak? Oke. Perkenalkan nama saya Debbie. Yes, nih melatih. Ya. Kalau tadi nanya tentang gimana cara bersyukur, kalau saya nanya gimana supaya lebih menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, karena tuh aku merasa kayak ini gimana caranya kok nggak cinta-cinta ya gitu. Gini-gini aja. Iya, gitu aja gitu. Makasih. Gimana mensyukuri sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi? Ada yang lagi yang lain? Ada. Kenapa nggak nanya? Kenapa harus memberikan? Itu tuh the power of saling berharap. Hanya jangan terus sama pas ada isi hati. Tadi saya bilang sebenarnya di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang merupakan hal kecil yang diberikan oleh Allah. Semua yang Allah berikan itu besar. Cuma tergantung kita memaknainya aja. Kadang kita merasa itu kecil, ya padahal sesuatu yang besar. Ya kayak tadi kita baru merasa mata itu berharga ketika mata kita buta atau mata kita sakit. Itu baru kita merasa mata itu berharga. Gigi pun begitu. Kalau nggak apa-apa dia udah nggak. Ya Allah terima kasih atas gigi yang nggak sakit hari ini. Enggak gitu. Giliran sakit gigi langsung merayu Allah. Ya Allah, Engkau yang maha penyembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan ya Allah. Maka sembuhkanlah aku. Sesungguhnya Engkau adalah satu-satunya penyembuh yang tidak ada lagi sakit setelahnya. Ya Allah, Engkau maha pendengar doa-doa. Baru berasa butuh. Baru berasa sesuatu itu besar. Nah, aku tuh berharap nanti ketika kerja aku bisa sambil ngaji. Seru kali ya, weekend gak kerja, saatnya untuk menutrisi ruh. Gitu. Apalagi nanti pas di sana, kagak lelah ketemu jodoh. Iya, jodohnya anak pengajian juga. Yang dia juga sudah mapan. Pas datang ngaji, bawa gue. Iya, siapa tahu kan? Ternyata tidak seperti itu. Udah kerja, kerjanya pun sif-sifan, kemudian susah untuk ngaji. Gimana caranya saya bersyukur? Sebenarnya untuk bersyukur itu mudah, yaitu apa? Melihat sesuatu yang di bawah daripada itu. Dulu kita pengangguran dan gak ngaji. Sekarang kita kerja tapi masih gak ngaji. Setidaknya ada satu yang bisa kita syukuri. Perempuan hukum pekerjaannya adalah Mubah. bukan sunnah, bukan wajib. Hukum perempuan menuntut ilmu adalah Wajib. wajib. Sekarang bertemu nih, mubah dengan wajib. Tinggian siapa? Wajib. 2 kali mana di atasnya ya. Mubah, sunnah, wajib. Nah tapi tidak serta merta ya udah kalau gitu aku keluar aja biar bisa ngaji. Ngaji itu butuh duit. Datang ke sini kita butuh duit. Kita juga beli makan siang. Kita juga harus support keluarga yang kemarin kita bahas generasi apa? Sandwich, kejepit, ya harus nafkahi diri sendiri dan harus bantu keuangan keluarga. Nah, jadi kalau memang dalam kondisi seperti itu, ya sambil memang mencari pekerjaan yang lebih bisa menjaga muruah kita sebagai seorang perempuan, apalagi shiftnya malam ya, kita tidak menjaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan, malam masih di luar nyari cuan, iya kan? Yang tadi Umi bilang aku nggak mau maju, aku ngantuk. Itu sebenarnya aku baru pulang kerja. Nah gitu kan, menjadi budak korporat gitu kan rasanya ya.
ngantuk banget itu shift malam itu kan waktunya tidur. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Jadi kami menjadikan malam itu sebagai libas bagi kalian. Apa itu libas? Pakaian untuk kita berlindung. Dah, bobo. Sedangkan dikatakan waja'alna an-nahar, kami menjadikan nahar atau siang itu sebagai ma'asya, penghidupan, mencari penghidupan. Silakan bekerja. Tapi sekarang kebalik bola. Kan kebalik bola. Akhirnya apa? Mau nanti nih pulang ngaji tidur, tidak akan tergantikan rasanya tidur malam dengan tidur siang, meskipun durasinya sama. Karena fitrah kita nggak gitu. Nah mungkin perlahan-lahan kita, kalau memang kita adalah generasi sandwich yang ya united lah, apapun namanya, pelan-pelan cari kerjaan yang lebih layak, yang itu tidak membuat kita menzolimi badan kita, tetap menjaga iffah kita sebagai seorang perempuan dan tetap bisa ngaji. Tapi jangan langsung keluar juga selama kerjaannya halal. Ya, karena saya nggak bisa kasih kerjaan, saya itu pengangguran soalnya. Syukuri aja, karena banyak yang bahkan kemampuan untuk bekerja aja nggak punya. Boro-boro dapat kesempatan untuk bekerja aja dia nggak sanggup, entah karena dia sakit. Banyak anak muda itu sudah kena cancer, di kemo, tempatnya di tempatnya hanya di tempat tidur aja banyak. Jadi kita tentu ya kita syukuri itu ada banyak hal. Kita tidak akan kehabisan ide untuk mensyukuri pemberian Allah kepada kita, karunia Allah kepada kita. Apapun, bahkan seorang Nabi Ayub, kenal? Nabi Ayub ya, kenal? Nabi Ayub yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, busuk badannya tuh, dagingnya tuh pada membusuk, jatuh-jatuh gitu. Sama ada belatung-belatungnya, sampai dulu punya kekayaan, punya anak-anak semuanya habis gitu. Itu ceritanya panjang ya. Intinya ketika itu istrinya bilang begini, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya engkau disembuhkan? Bukannya Allah, bukankah Allah Maha Penyembuh? Kemudian apa kata Nabi Ayub? Saya mengaku, karena penyakit saya ini waktunya itu tidak lebih panjang dengan sehat saya. Misalnya dia sehat 30 tahun, baru sakit 2 hari, 3 hari, udah menggugat Allah supaya disembuhkan gitu. Kan saya udah dikasih sehat 30 tahun, baru dikasih sakit 3 hari udah mau unjuk rasa. Bersyukur. Nabi Ayub, belajar bersyukur kepada Nabi Ayub dan belajar taat dari Nabi Ayub. Jadi ketika dia adalah orang yang rajin beribadah, syaitan itu bilang begini kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu yang itu dia rajin beribadah karena Engkau memberikan dia semua nikmat, anak-anak yang soleh, sehat, gagah-gagah, dia punya kerajaan, dia punya gembala itu ontak ada 1000 dan 1 ekor itu dirawat oleh 1 pembantu. Dan setiap pembantu itu dikasih rumah satu-satu, tinggal di situ dengan keluarganya. Bayangkan kekayaan. Kemudian setan bilang begini, ya Allah, ini hamba-Mu yang ini, kalau Engkau angkat semua karunia-Mu, niscaya dia akan ingkar kepadamu. Coba kasih saya kesempatan. Iblis gitu. Terus kalau Allah, oke, saya izinkan. Saya izinkan. Akhirnya dia yang pertama adalah apa? Dihabisi semua gembala. Kemudian dia datang menyerupai orang, bilang kepada Nabi Ayub, itu gembalamu semuanya mati. Semuanya mati. Terus apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sudah dikasih selama ini banyak banget dan sekarang Allah ambil lagi. Datang dia menghadap Allah, kasih saya kesempatan lagi untuk mengambil anak-anaknya. Dia tuh masih kuat karena masih punya anak-anak. Akhirnya diizinkan. Setan itu memberi kayak gempa gitu, sampai roboh semua itu yang anak-anaknya ada di dalam bangunan itu dan meninggal bersamaan. Habis. Kemudian dia masih mengatakan alhamdulillah. Dia balik lagi, itu karena masih sehat dia, masih ada istrinya nih, masih sehat. Coba kalau dikasih penyakit, nah itu terakhir dikasih penyakit, kayak ditiupkan sesuatu
ke tubuhnya, lalu sakit. Tapi ternyata setan salah, iblis itu salah. Nabi Ayub tetaplah menjadi orang yang qanaah, bersyukur dan sabar. Luar biasa. Ini adalah rahasia kita jaga. Seorang suami ketika dia mampu bersabar atas bandelnya istrinya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala sabarnya Nabi Ayub. Masya Allah. Nanti kalau ada papahnya suka marah-marah, nih kata Nabi, kalau seorang suami itu sabar sama istrinya, dia nanti akan mendapatkan pahala sabarnya Nabi Ayub. Padahal ujiannya Nabi Ayub kan luar biasa, tapi dia bisa dapat pahala yang segitu. Maka syukuri dapat kerjaan yang kayak gitu, syukuri. Banyak yang nggak punya kerjaan, atau bahkan banyak yang nggak bisa kerja karena dia sakit. Sambil terus berdoa supaya Allah berikan rezeki dengan jalan yang lebih baik lagi. Gimana caranya biar kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Kan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita harus ta'aruf dulu, kita harus kenal dulu. Jangan udah nggak kenal nggak mau ta'aruf. Gimana kita bisa cinta? Kalau sudah kenal baru cinta. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih sayangnya Allah kepada kita, berbicara tentang pengorbanan Rasulullah kepada kita, nggak mungkin kalau dosis kecintaan kita itu nggak naik. Pasti naik. Besok ngomong itu lagi, besok ngomong itu lagi, sampai di titik dimana kita berprogres itu sangat cepat dan minta kepada Allah, ya Allah, jangan pernah engkau keluar lagi dari hati. Aku udah menemukan sedalam ini, jangan keluar lagi. Ya Rasulullah, jangan keluar lagi. Nah, gimana caranya biar Allah dan Rasulnya nggak keluar dari sini? Jangan isi yang lain. Biarkan singgah ini untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mulai isi dengan impian-impian duniawi yang fana, yang nggak ada ujungnya, karir yang nggak ada juntungannya, pasti Nabi dan Allah akan keluar dari situ. Setiap mau tidur, hadirkan sholawat yang dalam. Ya Allah, boleh kali nengok Nabi di mimpi meskipun dari punggung dulu. Kata Nabi, jika seseorang melihatnya di mimpi, satu itu adalah sebuah kebenaran, karena syaitan tidak mampu menyerupai Nabi. Dua, diharamkan baginya untuk masuk neraka. Makanya jarang orang bisa mimpi ketemu Nabi. Kalau saya juga masih takut sih mimpi ketemu Nabi, masih takut. Meskipun pernah diperlihatkan tapi punggung doang, saya pakai punggung doang. Tapi saya jadi takut meminta-minta lagi, cuma pengen penasaran gitu. Tapi seharusnya takut juga. Kenapa? Takutnya ketika nanti saya mimpi bertemu Nabi, lalu saya menjadi merasa puas, aku nggak akan masuk neraka. Terus aku memandang remeh amal-amal soleh yang kecil-kecil karena sudah merasa ada jaminan. Mana dong? Mau ketemu apa enggak ini? Minta sama Allah. Diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu cinta untukmu. Jadi supaya diilhamkan di dalam diri kita itu kecintaan kepada Allah. Wa hubba rasuluka, dan juga kecintaan kepada Rasulullah. Wa hubba man yuhibbuka, dan juga kecintaan kepada orang-orang siapa saja yang mencintai. Jadi kalau ada orang yang soleh yang cinta kepada Allah, ya kita juga cinta kepada. Nah ini jangan jadi modus, aku mencintainya karena Allah, padahal lawan jenis yang tidak ada. Bisa? Insyaallah. Wa hubba kulli yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai apa-apa yang bisa mendekatkanku pada kecintaan. Itu kalau lagi minta cinta itu doanya. Itu minta aja terus. Ya, supaya lebih kuat lagi sebelum salam, saat sholat, sebelum salam kita meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzu
adzabil qabri wa adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masih. Nah, apa tuh fitnah kehidupan? Harta, benda, cinta semu, itu fitnah kehidupan. Karir, ya, pengen punya ini, punya itu, fitnah dunia. Berlindung kepada Allah. Nah, fitnah kematian itu apa? Ya, su'ul khotimah. Kita berlindung supaya kita diberikan husnul khotimah. Sering-sering ada di majelis yang membicarakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang membicarakan tentang cinta Allah dan cinta Rasulnya. Satu hal sebelum saya closing, bahwa ketika Allah mencintai kita itu berbeda dengan ketika orang mencintai kita. Kalau ibu kita mencintai kita, maka dia akan memberikan apapun yang kita mau. Tapi Allah ketika mencintai kita, dia kasih apa? Uji. Jadi kalau kita diuji, jangan bilang Allah tidak cinta. Ya. Karena dengan ujian itu kalau kita bisa lampaui, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan ingat, ujian satu ketika kita sudah lampaui, Allah akan uji lagi berikutnya dengan level yang lebih berat. Jadi jangan ngomong, ya Allah baru aja beres yang satu, apa salah dan dosaku ya Allah, kenapa ujian ini datang bertubi-tubi. Padahal itu adalah bahasa cinta Allah kepada hamba. Nanti ketika di akhirat kita diberikan ini bagian terus kita itu dari mana itu? Dari mana? Itu pahala sabar. Ujian Allah tanpa batas, sabar pun tanpa batas karena pahalanya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas ilmunya. Langsung pulang ya, saya ada majelis lagi 12:30 di Cikoneng. Oh, cepet-cepet. Ya Allah, sampai meletak dulu. Keren ya? Udah. Oke. Kita tutup aja majelis kita. Kita udah selesai juga ya. Dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kepada majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC yang bertugas hari ini mewakili panitia yang lain. Barangkali kita ada kekurangan dalam menyambut kalian atau mungkin dalam jamuannya, mohon dibukakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu ya. Tapi ini kami Boleh dimakan sambil dimakan. Sambil dimakan dulu ya. Udah? Oke, boleh isi fokus. Foto ya, makasih ya, ini gimana ya? Bisa mau ditutup dulu atau gimana? Sini aja ya.